Permisi Min, boleh banget dukung saya, link ada di deskripsi. Assalamualaikum, kali ini saya mau berbagi info, ya pas saya dapat ide aja. Tema yang saya bahas kali ini itu berbagai tanaman yang dapat ditanam atau dirawat di dalam ruangan. Kan sekarang itu trennya seperti itu ya. Mungkin saya ada beberapa rekomendasi tanaman-tanaman yang dapat ditaruh di dalam ruangan dengan cahaya yang matahari yang cukup minim. Jadi seperti terkena pantulan saja itu sudah bisa hidup. Nah, langsung ke tanaman yang pertama. Tanaman yang pertama yang saya rekomendasikan adalah tanaman sukulen atau tanaman kaktus-kaktusan. Yang kita tahu, tanaman kaktus-kaktusan itu adalah tanaman yang membutuhkan sedikit air. Jadi tanaman seperti ini itu cocok ditaruh di dalam ruangan yang membutuhkan yang tidak perlu perawatan yang ekstrim. Cukup diberikan air beberapa kali sebulan atau beberapa bulan sekali malahan. Yang kedua adalah lidah buaya. Tanaman lidah buaya itu dapat ditanam di lahan yang panas, namun juga dapat ditanam di lahan atau di tempat yang minim cahaya matahari. Di pengalaman saya, itu tanaman lidah buaya yang ditanam di naungan rumah, itu dia masih tetap hidup, meskipun pertumbuhannya tidak terlalu cepat. Yang ketiga adalah tanaman peperomia. Tanaman ini juga dapat ditanam di dalam ruangan yang minim cahaya matahari. Maksudnya tidak perlu 12 jam tanam sinar matahari, tidak perlu. Di pengalaman saya, tanaman ini dapat ditanam di naungan yang hanya mendapat matahari yang sangat sedikit. Itu sudah bisa hidup. Berikutnya adalah tanaman sirih gading. Tanaman sirih gading itu dapat ditanam di tanah maupun di air. Jadi tidak memerlukan tanah sama sekali, hanya perlu air dan tanaman sirih gading. Itu juga tidak perlu pakai biji dan lain, cukup sirih gading dipotong lalu ditaruh di air yang sudah kita siapkan. Di pengalaman saya, sirih gading ini tidak perlu ditanam di tempat yang banyak cahaya matahari. Jika dia ditanam di naungan, malah dia cukup subur karena mungkin dia juga merupakan tanaman yang tidak memerlukan banyak cahaya matahari. Yang berikutnya ke 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima adalah tanaman lidah mertua. Nah, tanaman lidah mertua ini adalah tanaman yang sangat sering kita temui di lingkungan sekitar kita. Tanaman lidah mertua ini ada 2 jenis yang saya ketahui. Yang pertama adalah, maksudnya bukan 2 jenis, tapi 2 bentuk utama. Yang pertama adalah tanaman lidah mertua yang besar, yang panjang-panjang itu. Yang kedua adalah tanaman lidah mertua mini. Kelebihannya tanaman dari lidah mertua adalah mereka dapat ditanam di dalam ruangan atau di naungan bangunan yang minim cahaya matahari dan masih bisa hidup. Jadi tanaman seperti ini itu sangat cocok ditanam di dalam ruangan. Dan dari berbagai info juga, katanya tanaman seperti ini juga dapat menyerap gas-gas racun atau racun-racun di udara yang ada di ruangan di sekitar rumah kita. Yang berikutnya adalah tanaman spider plant. Tanaman ini merupakan tanaman yang sangat mudah dikembangbiakan karena dia membentuk sulur-sulur yang dapat dipotong dan dikembangbiakan dari anak-anakannya. Berikutnya adalah lili Paris. Dari pengalaman saya, tanaman lili Paris ini dia malah tumbuh subur dan hijau di tempat yang cukup ternaungi. Jadi dia tidak perlu cahaya matahari yang terlalu panas dan terlalu terik. Kemudian berikutnya adalah palem bambu. Ini adalah tanaman palem-paleman yang dapat ditanam di dalam ruangan. Tanaman ini berbentuk yang cukup besar, tapi cukup kecil juga. Jadi masih bisa digunakan sebagai hiasan di dalam ruangan. Kemudian adalah tanaman peace lily. Tanaman ini dapat ditanam di naungan atau tidak perlu cahaya matahari yang terlalu banyak.
Kemudian adalah Sri Rezeki. Sri Rezeki sudah banyak kita temui di mana-mana. Jadi tanaman ini itu sangat cocok ditanam di naungan atau yang tidak perlu cahaya matahari banyak. Kemudian ada lagi adalah gelombang cinta. Di rumah saya sendiri, gelombang cinta di sini ditanam di bawah naungan rumah. Jadi dia hanya terkena sinar matahari 3 hingga 4 jam sehari atau berapa ya? Atau mungkin kurang malahan. Dan dia masih tetap bisa hidup subur meskipun pertumbuhannya ya tidak banyak. Tapi intinya tetap bisa hidup subur. Nah, sekian pembahasan atau info-info tanaman naungan atau dalam rumah dari saya, part 2 mungkin ya, tapi ini kan bukan tanaman produksi. Terima kasih apabila telah mendengar sampai saat ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.